Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. His Excellency Yang Mulia Duta Besar Turki untuk Republik Indonesia, Bapak Zakaria Acam, Yang Mulia dan yang saya hormati para cendekiawan Muslim dan tokoh-tokoh Islam sedunia yang hari ini berkumpul di gedung ini, yang saya hormati Profesor Bariskaya, Ketua dari Turki Foundation. Juga saya lihat di sini beberapa tokoh-tokoh yang hadir, Profesor Dr. Nanat Fatah Nasir, Dr. Marwan Daud Ibrahim, Profesor Adi Faisal Bakti, Ketua Panitia, juga Profesor Ahmad Ali, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkanlah saya dalam forum yang mulia ini mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membakar kita agar tidak pernah menyerah dalam mengupayakan perubahan dan perbaikan untuk peradaban manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mengetahui semua rahasia kehidupan, Maha pencerah bagi jiwa dan hati manusia, sehingga mereka menjadi khalifahnya dan hamba-hamba yang soleh. Sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui tangannya telah mengubah jazirah Arab yang despotik menjadi Arab yang berkeadaban, bahkan menorehkan peradaban yang menakjubkan dan memajukan kehidupan manusia. Ialah peradaban Islam yang ditandai dengan moralitas akhlakul karimah. Pertama-tama saya ingin menyambut dan menyampaikan rasa bangga saya kepada para peserta simposium internasional tentang peradaban. Kehadiran Anda benar-benar bermakna dan berharga bagi kami. Tanpa kehadiran Anda, simposium ini tidak akan terjadi. Namun jauh dari itu semua, tentu kita semua di sini hadir membawa bara semangat untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan peradaban manusia. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk semua pembicara yang dengan sukarela dan penuh antusias berbagi ide, gagasan, ilmu pengetahuan, dan saling bertukar wawasan visi ke depan membangun kehidupan yang penuh damai. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, simposium ini bertema The Attainment of Justice, Prosperity, and Peace in Pluralism for Revitalization of Civilization. Abad ini mungkin menjadi batu ujian bagi peradaban-peradaban di dunia. Beberapa saat setelah keruntuhan Uni Soviet dan robohnya tembok Jerman, seorang pemikir besar ilmu politik, Samuel Huntington, mengeluarkan tesis baru yang menggemparkan dunia. Huntington memprediksi akan terjadi apa yang katakan sebagai the clash of civilization.
ialah benturan peradaban yang akan menggoncang dunia. Karena itulah saya berkesimpulan abad 21 di mana sekarang kita berkumpul ini akan menjadi batu ujian terbesar bagi peradaban-peradaban yang ada di muka bumi. Inovasi dan kemajuan teknologi telah membawa gelombang baru modernisme di mana manusia dihadapkan pada gejala globalisasi yang menggiring dunia tidak lagi berjalan. Dunia perlahan bergerak seolah-olah tanpa tapal batas. Tetapi seiring dengan perubahan itu, persoalan mulai banyak mengemuka. Karena itu saya hendak menyampaikan bahwa tema ini dilatar belakangi oleh kesadaran kita secara kolektif tentang realitas apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, terutama di dunia muslim, tapi khusus di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Namun wilayah ini menghadapi berbagai masalah yang cukup pelik. Salah satu masalah paling penting yang mengkhawatirkan kita ialah masalah keterbelakangan pendidikan, ketimpangan kesejahteraan, dan gangguan keamanan. Dengan kata lain, yang ingin saya tegaskan bahwa wilayah ini di mana dunia Islam banyak hidup di situ, sekarang ini dilanda berbagai masalah kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan. Saya sedih tatkala menyaksikan posisi geopolitik yang strategis dan kekayaan sumber daya alam ternyata tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Sebaliknya wilayah Islam ini lebih menjadi objek yang mewarisi eksploitasi asing yang pada gilirannya menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan berlatar belakang keragaman agama, etnis, kelas. Fenomena ini sudah tentu tidak boleh kita toleransi atas nama apapun. Ladies and gentlemen, saudara-saudara sekalian, ada sebuah gagasan yang menurut saya sangat brilian yang mencoba menggabungkan antara iptek, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas saat ini. Karena itu menurut pandangan saya, melalui integrasi dari iptek dan iman dan takwa, intak, yang sebenarnya ide dasarnya telah dipromosikan oleh pendiri IJMI kita, Profesor Dr. Bahauddin Yusuf Habibie, bahwa realitas keragaman di kawasan ini harus menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan penciptaan harmoni dalam masyarakat. Kami percaya ketiga elemen ini akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan masyarakat sipil. Oleh karena itu, membangun sebuah paradigma baru perubahan sosial di dunia timur dan dunia Islam menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pemikiran Profesor Habibie memperkaya pemikiran Islam tentang peradaban dunia yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia maupun sebagai Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim, alhamdulillah saya diberi kesempatan memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai pertemuan tingkat dunia, pertemuan parlemen sedunia, pertemuan parlemen kerjasama negara-negara OI, negara-negara Islam, pertemuan di antara pimpinan parlemen Asia dan parlemen regional lainnya. Saya telah bertemu dengan banyak tokoh di berbagai belahan dunia, membahas tentang berbagai persoalan global, termasuk masalah ketidakadilan, kemiskinan, dan masalah tantangan peradaban. Saya berkesempatan berbicara dengan berbagai pimpinan delegasi negara lain ketika tiba di Gedung Putih, di Capitol Hill, bahkan kemarin di Moskow, di Budapest, Ottawa, Canberra,
sampai kepada Beijing untuk membahas berbagai hal bagaimana menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka Pandora baru interaksi negara-negara di dunia. Perang Dingin yang telah berakhir itu menuntut kita untuk bekerja bahu-membahu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak kita tanpa harus membedakan ras, kebangsaan, keyakinan, dan agama yang dianut. Saya juga telah berdiskusi dengan para pimpinan muda dari berbagai negara, kemarin yang terakhir dari Timur Tengah, membahas tentang kontribusi apa dari para pemimpin Muslim yang dapat berikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab. Untuk itu, simposium internasional ini yang dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana umat Islam di kawasan kita ini harus bekerja sama dengan agama-agama lain untuk mendorong kerjasama sosial yang harmonis terlepas dari perbedaan agama dan keyakinan kita. Ide-ide besar yang dimotori oleh Badiuzzamani Said Nursi misalnya, hari ini kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk menilai berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dan pengikut agama-agama lain di Indonesia, sehingga untuk merevitalisasi peradaban mereka melalui kesadaran beragama di tengah-tengah dunia yang sangat sekuler ini. Selain pemikiran Said Nursi, saya juga ingin kita kembali menapai kekayaan pemikiran Islam yang pada masa kejayaannya menjadi nahkoda bagi pengembangan peradaban di tingkat dunia. Sebut saja peran besar dan bersejarah dari zaman Khalifah Khalifah Rasyidin. Segera setelah wafatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, hingga zaman kekhalifahan yang tidak kalah hebat dari Imperium Roma yang mampu menguasai belahan dunia dari tanah Andalusia hingga tanah Maghrib, dari benua biru Eropa hingga daratan Asia. Selain itu, kita mengenal Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, Ibnu Sina yang telah menjadi motor bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran dunia pada masa itu. Selain itu juga peran Kekaisaran Ottoman di Turki dan pemikir besar Islam lainnya yang telah mencengkram di pusat pemikiran dunia. Saya sebut di antaranya Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, Dr. Ali Syariati yang pikirannya sangat saya kagumi, dan beberapa hal yang lain yang kita dapat betapa melihat kehebatan mereka. Juga dapat kita tengok dan kita lihat kekayaan pemikiran para imam-imam besar Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan lain-lain yang begitu bersejarah. Mereka hadir sebagai pencerah bagi kelam peradaban dunia pada saat itu, saudara-saudara. Secara khusus simposium ini juga dimaksudkan untuk sedikit mengingat pemikiran dari Said Nursi untuk Asia Tenggara, di kawasan di mana tidak kurang dari 300 juta Muslim tinggal di tempat ini. Sebuah kesadaran yang lebih baik dapat mencerahkan pemahaman keagamaan mereka dalam menangani masalah umum dunia modern. Oleh karena itu, gagasan Said Nursi misalnya, khususnya terhadap konsep pendidikan yang saya baca, dapat kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk membangun paradigma baru perubahan sosial di kawasan ini. Dengan budaya dan peradaban yang kaya, paradigma baru perubahan sosial dapat dirumuskan sesuai dengan karakter dan suasana kemasyarakatan
kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai yang terakhir, simposium internasional ini juga kita harapkan untuk dapat mempromosikan atau menguatkan kerukunan antar umat beragama, wabil khusus di negeri kita hari ini perlu terus kita kembangkan, di mana keprihatinan telah melanda dan hari ini harus senantiasa kita gaungkan masalah-masalah kerukunan antar umat beragama. Akhirnya saya berharap bahwa simposium internasional tentang beradab ini menjadi titik awal untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian yang berkelanjutan untuk revitalisasi peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah-langkah besar kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada beliau untuk membuka acara internasional simposium ini secara formal. Baik, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya Haji Bio Budi Santoso, Ketua Presidium IJMI, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, secara resmi Simposium Internasional tentang Peradaban resmi saya buka. Semoga Allah SWT selalu menyertai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.